Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Tita Rohayati. Ahlan wa sahlan. Semangat belajar. Selamat belajar agama bersama channel pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu ingatkan kepada kalian agar selalu melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian adalah generasi muslim penerus bangsa dan agama, dan jadikan sholat dan mengaji sebagai identitas keislaman kalian semua. Setelah menyelesaikan materi yang kemarin-kemarin, sekarang kita ketemu dalam masuk materi pendidikan agama Islam kelas 8, meneladani sifat-sifat mulia dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul, beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makna beriman kepada Rasul Allah. Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus dengan membawa syariat Rasul yang datang sebelumnya. Dalam beriman kepada Rasul-Rasul Allah mencakup 4 perkara. 1. Beriman. Poin pertama ya. Beriman bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingkar kepada salah seorang rasul, maka sama saja dia telah ingkar kepada semua rasul. Poin kedua, mengimani rasul yang telah diberitahukan kepada kita namanya. Adapun rasul yang tidak diberitahukan namanya, maka kita mengimaninya secara ijmal atau garis besar. Poin nomor 3, membenarkan berita mereka yang sahih. Nomor 4, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Dan Rasul yang diutus kepada kita sekarang Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup para Rasul. Tidak ada lagi Nabi selain beliau. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap Rasul para utusan Allah tersebut sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad manallahu ala mu'minina iza ba'asya fihim rasulan min anfusihim yatlu qalaihim ayatihim wa yudakihim wa yu'alimuhamu kitab wahimatan wa in kanu min qablu lafi sholih mu'min, yang artinya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan
jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat tersebut berikut menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Umat Islam wajib mengimani seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman yang jumlahnya ada 25 Rasul. Poin nomor 2, tugas para Rasul. Para Rasul memiliki tugas yang diamanatkan Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Adapun secara rinci, tugas dari para Rasul sebagai berikut. A. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang B. Sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Poin yang C. Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Poin yang keempat atau D. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Poin nomor 3, sifat para Rasul. Kalian pasti sudah tahu bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Selain sifat wajib yang harus dimiliki oleh para Rasul, juga ada sifat mustahil dan sifat jaiz. Adapun secara rinci, sifat-sifat tersebut adalah: 1. Sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu 1. Sidik, artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Nomor 2-nya, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Nomor 3, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Yang nomor 4 atau D, patonah, artinya cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Nomor 2, sifat mustahil. Adapun sifat mustahil bagi Rasul adalah ada 4, yaitu kazib, artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. B. Khianat, artinya tak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Yang C. Kitman, artinya menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. D.
Yang D, baladoh artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Nomor 3, sifat jaiz. Adapun sifat jaiz, para rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, materi mungkin cukup sampai sini dulu. Semoga Allah mencatat segala amal ibadah kita menjadi amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Soal dibagikan di link grup masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.